Shalom Lekulam, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Parashat Toldot yang telah saya terjemahkan dari tulisan Rebbetzin Chana Bracha dalam rebbetzin.chanabracha.blogspot.com. Parashat Toldot dengan judul mengungkapkan sumur dari air kehidupan. Judul yang pertama, menghapus selubung dunia fisik. Dalam parasha kali ini, Yitzhak menggali kembali sumur leluhurnya untuk mencari air. Kemudian Yitzhak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham meninggal. Disebutkannya lah nama-nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan ayahnya. Tertulis dalam Kejadian pasal 26 ayat 18. Pekerjaan spiritual Yitzhak adalah menggali sumur. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengungkapkan air kehidupan yang ada di bawah tanah lalu mengangkatnya. Tujuannya adalah bukan untuk membuat air mengalir ke sumur dari sumber lain, tetapi hanya untuk mengungkapkan air kehidupan yang sudah ditemukan di dalam sumur itu sendiri. Karena sesungguhnya sumur itu dapat bertahan karena adanya perairan yang hidup itu. Namun, mereka tertutup tanah, kerikil, dan lumpur. Saat ada yang dapat mengatasi penyumbatan ini, air kehidupan akan terungkap. Hal ini mengajarkan kita tentang pekerjaan spiritual dari Yitzhak untuk menghapus semua tabir dunia fisik dan mengubahnya menjadi wadah untuk keilahian, untuk mengangkatnya dari bawah ke atas. Seperti air hidup itu sendiri yang muncul dari bawah. Ini merupakan komentar dari Rabbi Menachem Mendel Senerson. Judul yang selanjutnya, menggali sumur dan menumbuhkan percikan-percikan api untuk hidup dalam kedamaian sempurna di tanah suci. Ketika hamba-hamba Yitzhak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Yitzhak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Yitzhak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Yitzhak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Hashem telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Tertulis dalam Kejadian pasal 26 ayat 19 sampai dengan ayat 22. Yitzhak harus menghadapi kekuatan negatif yang berusaha mencegah pekerjaan sucinya untuk menggali sumur. Meskipun para gembala Avimelek mengejar para gembala Yitzhak dengan pergi dan menutup sumur, dia tidak putus asa, tetapi terus menggali sumur sampai dia mencapai Rehobot. Seperti ada tertulis dalam Kejadian pasal 26 ayat 22, sekarang Hashem telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ia akhirnya berhasil memisahkan dan membesarkan percikan api dari cangkangnya agar bisa hidup dengan kedamaian yang sempurna di tanah suci. Judul yang selanjutnya, menggali melalui kotoran, kerikil, dan lumpur untuk terhubung kembali dengan sumber kita yang sesungguhnya. Yitzhak harus melewati pertikaian dan konflik terlebih dahulu untuk bisa menggali kembali sumur Abraham, warisan spiritual miliknya. Begitu juga dengan diri kita. Kita sedang mengalami banyak kekacauan dan banyak tantangan secara bertubi-tubi untuk dapat terhubung kembali dengan sumber kita yang sesungguhnya.
Kita harus menggali lebih dalam melalui tanah, kerikil, dan lumpur, dan menyingkirkan semua penyumbat yang menghalangi kita untuk kembali kepada sumur ibu dan ayah kita, sumur dari air kehidupan. Jalan menuju sumber dari diri kita yang sesungguhnya itu dipenuhi dengan kesulitan. Tetapi kita tidak bisa begitu saja mengambil jalan keluar yang mudah dengan menggali sumur-sumur baru. Karena hanya sumur-sumur Abraham yang akan mengungkapkan air kehidupan yang sesungguhnya untuk kita. Inilah mengapa sangat penting untuk hanya memilih seorang penyembuh spiritual yang taat pada mitzvah dan guru meditasi Yahudi. Seseorang yang minum dari sumur Abraham, daripada dari sumur lain yang mungkin saja membawa kesembuhan. Namun demikian, penyembuhan dari sumur yang tidak kosher, yang bukan dari sumur suci, ini tidak akan mengangkat neshama Yahudi. Judul yang selanjutnya, menemukan kembali kebenaran kita sebelum kita dilahirkan. Dalam pekerjaan menggali sumur, kita mempelajari kembali sesuatu yang selalu menjadi bagian dari neshama kita, yaitu kebenaran yang telah diajarkan kepada kita bahkan sebelum kita dilahirkan, tetapi terkubur dalam-dalam di dalam diri kita. Sumur ini terkubur di dalam diri kita, disembunyikan oleh banyak lapisan penyumbatan. Sumur ini ditutup-tutupi oleh pendidikan sekuler, budaya barat, dan kecenderungan kita untuk memisahkan diri kita dari Hashem. Judul yang terakhir, menghapus penghalang untuk terhubung kembali dengan cahaya ilahi. Ada hambatan spiritual seperti energi negatif, kurangnya emunah atau keimanan, dan kurangnya tefillah atau doa. Hambatan emosional itu antara lain ketakutan, trauma, rasa bersalah, kemarahan, dan lain-lain. Sedangkan hambatan fisik itu bisa jadi disebabkan oleh rasa sakit, cedera, syok, dan bahkan kekurangan vitamin tertentu. Nah, dalam emunah healing dan meditasi kita dapat menggali tanah, kerikil, dan lumpur dari semua penyumbatan ini untuk tersambung kembali, supaya kita bisa tersambung dan terhubung kembali kepada cahaya Hashem dalam diri kita yang tercermin dalam sumur air kehidupan. Sekian untuk parasha kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silahkan like video ini dan jangan lupa beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe sehingga dapat mendapatkan pemberitahuan terhadap video-video baru selanjutnya. Terima kasih, Shalom.